Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Qala al-muallif adamallahu naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Ila an qala al-mufattirul khamis. Al-mufattirul khamis, yang membatalkan puasa yang kelima ya. Al-mufattirul khamis al-jima' idza jama'a 'amidan 'aliman bit-tahrim mukhtaran batala shaumuh. Wa idza afsada shaumahu fi Ramadan yawman kamilan bi jima'in tammin athimin bihi lis-shaumi tarattaba 'alaihi khamsatu asya'. Yang membatalkan puasa yang kelima adalah idza jama'a 'amidan, yaitu jima', hubungan intim. Hubungan intim ini sekalipun dengan istri atau ya zina, tetap dua-duanya membatalkan puasa ya. Yang halal aja membatalkan puasa, apalagi yang haram. Cuma nanti konsekuensinya di Ramadan dengan di selain bulan Ramadan beda ya. Kalau di selain bulan Ramadan konsekuensinya tidak seperti di bulan Ramadan ya, nanti kita akan baca. Qala idza jama'a 'amidan 'aliman, ini jima ini walaupun fi dubur ya, walaupun wal'iyadzubillah jimaknya itu memasukkan zakarnya itu ke lubang dubur, ini tetap konsekuensinya sama dan membatalkan puasa ya. Al-jami' yang menjima dan yang dijima ya. Artinya apa? Artinya orang-orang yang apa ya namanya, yang laki sama laki, LGBT, jadi yang orang-orang yang senang laki dengan laki ya, homoseksual, ini juga sama konsekuensinya ya, walau bahimatan, walaupun dengan hewan loh ya, walaupun dengan hewan. Cuma hewannya kan enggak membatalkan, enggak batal puasa hewannya, kan hewan enggak puasa ya. Astaghfirullahaladzim. Jelas ya, idza jama'a 'amidan, jika berjima' amidan, hubungan intim amidan, sengaja. Artinya amidan berarti kebalikannya nasian, lupa. 'aliman bitahrim, ngerti bahwa itu haram. Mukhtaran, tidak dalam keadaan terpaksa. Nanti ini masalah terpaksa ini jangan diartikan sembarangan ya. Nanti ada syurutul ikrah ya, mukhtaran itu dalam keadaan tidak terpaksa. Nah, bagaimana konsekuensinya? Batala shaumuh, maka puasanya batal. Wa idza afsada shaumahu fi Ramadan, jika dia merusak puasanya, dan sedangkan puasa itu adalah puasa Ramadan. Nah, yauman kamilan bijima'in, dengan jima ini, tamin athimin bihi lis-shaum, dengan jima yang sempurna. Tahu kan maksudnya jima sempurna? Kepala zakarnya itu ghayyaba hasyafatahu fi farj. Kepala zakarnya itu sampai masuk semua. Bukan batangnya, kepalanya. Athimin bihi lis-shaum, dan dia berdosa dengan sebab itu. Qala tarattaba alaihi khamsatu asya', maka dia akan mendapatkan
sanksi 5 perkara. Ya, akan mendapatkan konsekuensi 5 perkara. Nah, sebelum saya terangkan 5 perkara ini, supaya orang tidak salah paham yang dimaksud dengan terpaksa itu apa, dan yang dimaksud aliman, amidan, ya. Amidan di sini berarti sengaja. Berarti kalau lupa berarti tidak membatalkan puasa dan tidak wajib konsekuensi ini. Ya, tidak wajib konsekuensi ini. Tapi bukan lupa hukum. Perhatikan ya, bukan lupa apa? Lupa kalau dirinya sedang berpuasa. Adapun kalau lupa hukum, kemudian sudah taklim ini semua, lupa hukumnya. Kemudian ditanyakan, ternyata hukumnya membatalkan puasa. Qadha dan konsekuensi yang 5 ini tetap. Lupa apa? Hukum. Tapi kalau lupa puasa enggak masalah. Jelas? Kemudian aliman bitahrim, yang ngerti bahwa hal yang semacam ini haram. Berarti yang enggak ngerti seperti apa? Orang bodoh. Orang bodoh, tapi bukan bodoh yang tidak dimaafkan. Ya, kalau orang bodoh yang dimaafkan, jahil ma'dzur namanya. Berarti orang yang bodoh yang dimaafkan itu orang yang gimana? Bodoh yang gimana? Nasya'a ba'idan 'anil ulama, dia jauh dari ulama ininya, hidupnya dibesarkan di daerah yang jauh dari ulama, tidak ada ulama. Atau qaribu ahdin bil Islam, baru masuk Islam. Ini kalau tidak ngerti bahwa al-jima' yubtilus shaum, ini tidak masalah. Tapi seperti kita ini tidak boleh tidak ngerti. Kenapa? Kita hidup di lingkungan banyak ulama. Ya, di lingkungan banyak ulama. Maka yang semacam ini harus ngerti. Kalau tidak ngerti, gara-gara tidak taklim, gara-gara tidak ngaji, maka batal puasanya tetap dan konsekuensi 5 itu tetap. Ya. Mukhtaron, tidak dalam keadaan terpaksa. Kalau dalam keadaan terpaksa, maksudnya terpaksa bagaimana? Maksudnya terpaksa, tidak ada orang yang memaksa. Bukan, oh saya terlalu besar syahwatnya, saya terpaksa harus. Ini soalnya kalau saya sampaikan tidak dalam keadaan terpaksa, nanti terpaksa ini diartikan bebas sama orang. Enggak. Bukan ini maksudnya. Maksudnya tidak dalam keadaan terpaksa. Yang dimaksud terpaksa ini apa? Yang dimaksud terpaksa memang ada yang memaksa. Ya, contoh, ada orang muslim jadi karyawannya non muslim. Ternyata non muslimnya ini kafirnya itu harbi, bukan dhimmi. Artinya orang kafir yang benar-benar memusuhi Islam. Misionaris. Memusuhi Islam. Jadi tidak boleh karyawannya puasa. Seandainya dia puasa, mungkin disakiti. Ya, dengan syarat ikrah yang 4 yang sudah pernah saya terangkan. Nah, itu seperti itu tidak membatalkan puasa, sekalipun dia makan. Di antara syaratnya apa? Tidak boleh ada rasa senang ketika dia disuruh tidak puasa. Dilarang untuk puasa, harus ingkar. Kalau dia ngerasa senang, alhamdulillah ada yang larang puasa, tidak boleh nih. Sebab kalau puasa nanti anak disakiti sama dia. Dia rasa senang di hatinya. Ini batal puasa. Jelas ya maksudnya terpaksa ya. Apa konsekuensi yang 5 itu? Yang pertama, luhuqul itsmi. Dapat dosa. Ya, yang pertama dapat dosa. Yang kedua, wujubul imsaki. Wajib imsak. Wujubul imsak, wajib imsak. Artinya tetap wajib menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa ba'dal jima'. Setelah melakukan itu, dibatalkan ini intim, selanjutnya tetap imsak. Tidak boleh sudah batal terus dia makan sayur asem sama. Ya, gitu ya. Yang ketiga, wujubut ta'zir. Wajib dita'zir. Tahu ta'zir? Bukan ta'zir kayak di pesantren, bukan.
Ta'zir ini hukuman. Apa hukuman itu? At-ta'dib minal hakim. Ya, didikan dari hakim. Hakim di sini maksudnya siapa? Ya Pak Jokowi. Auna ibu, auna ibuna ibih, auna ibuna ibina ibih. Ya, wakilnya atau wakil-wakilnya atau wakil-wakil sampai ke hakim ini desa seperti lurah ya. Jadi untuk nanti kalau tidak terjadi semacam ini ditakzir sama lurah ya. Lurah Mas Johan siapa, lurah antum siapa gitu ya. Ta'dib minal siapa? Al-hakim. Dan ini pengecualian ya. Mustathna mi anna fihi had atau kafarah la ta'zira fihi. Jadi tidak ada kafarah, tidak ada hadnya ya. Tapi ini mustathna. Biasanya kalau yang tidak ada hadnya, tidak ada kafarahnya itu biasanya nggak ada ta'zirnya. Tapi ini dikecualikan. Nanti di Babul Hudud itu antum akan dijelaskan. Babul Hudud kan kitab pembahasan tentang hudud, had, ya seperti zina itu ada hadnya, mencuri ada hadnya, ya kan. Kemudian banyak lah ya. Nanti di fikih kriminal itu ada, fikhul jinayat itu ada fikih kriminal ada, ya kan. Tapi nggak tahu sampainya kapan juga, ini juga banyak yang nggak paham kan. Nah ini nanti di sana kaidahnya, kalau ndak ada hadnya, ndak ada kafarahnya, ndak ada ta'zirnya. Nah di sini kan berarti dikecualikan, ndak ada hadnya, ndak ada kafarahnya, tapi ada ta'zirnya. Jadi konsekuensi yang ketiga wajib ditakzir. Dan ta'zir ini yakun li ghairi taib, untuk yang belum bertobat. Tapi kalau yang sudah bertobat, nggak perlu ditakzir. Jelas ya? Yang mentakzir harus siapa? Hakim. Nggak boleh antum sembarangan. Sama antum lihat orang seperti itu, kemudian, ini kan wajib ditakzir. Kemudian antum bawa pecut, antum takzir dia. Nggak boleh. Jelas ya? Yang keempat, wujubul qadha, wajib qadha. Qadhanya berapa hari? Tetap 1 hari. Qadhanya tetap 1 hari. Qadhanya tetap 1 hari. Nah, yang kelima, wujubul kafaratil udhma, wajib membayar kafaratil udhma. Kafarah yang disifati dengan besar. Jadi kafarah itu kan ada kafarah biasa, ada kafarah udhma. Di sini disifati besar karena memang berat. Pelakunya ini kafarahnya berat. Apa kafarahnya? Wahya ahadu salasati asya'. Salah satu dari 3 perkara. Murattabatan secara tertib. Fala yantakhil ilal khaslati tsaniyah illa idza ajaza amma qablah. Anda boleh berpindah ke martabat setelahnya sebelum dia dinyatakan tidak mampu di martabat yang pertama. Yang pertama, aitqu raqabatin mu'minatin, memerdekakan budak yang beriman kepada Allah. Aitqu raqabatin mu'minatin, memerdekakan budak yang beriman kepada Allah. Tentu setiap pemerdekaan budak di kafarah ini, di kafaratul yamin, kafarah sumpah kan juga memerdekakan budak, ya kan? Ini tetap syaratnya mukminah, kemudian salimatin minal uyub, al-mukhillah bil amal, ikhlalan bayyinan, yang selamat dari aib yang bagaimana, bukan aib seperti ini kurang mulus atau kurang apa, bukan. Aib di sini maksudnya aib yang mencederai amal. Jadi yang biasanya dia kuat ngangkat jangan semen terlalu berat. Ya syughul khafif, pekerjaan ringan biasanya dia kuat, tapi gara-gara mungkin tangannya patah tulang atau apa, sehingga dia akhirnya nggak kuat untuk bekerja. Ini budak yang seperti ini nggak bisa dimerdekakan, dipiara saja, sebab dia sudah nggak mampu bekerja. Ini sayangnya Islam.
Ya dalam Islam kan tidak boleh memaksakan hewan untuk bekerja, pekerjaan yang dia nggak mampu, termasuk budak. Antum punya hewan, punya onta, punya apa namanya, kuda, punya sapi, nggak boleh antum pekerjakan pekerjaan yang dia nggak mampu, berdosa. Kalau nggak mampu, kalau dipaksakan, soalnya isinya terlalu berat, sampai jekangkang gitu ya kan, ada. Nah, ini nggak boleh, haram hukumnya. Ya, hukumnya haram. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau nggak mampu pertama, siyamu syahraini mutatabi'aini. Puasa 2 bulan berturut-turut. Ya, puasa 2 bulan berturut-turut. Qala falau lam yasum ahada ayyamiha. Kalau satu hari dia tidak berpuasa, ya, dalam waktu 6 bulan itu ada satu hari dia nggak puasa. Walau li'udhrin. Walaupun ada uzur seperti sakit. Uzur kan. Dia nggak mampu puasa karena sakit. Ista'nafaha min jadid. Maka dia wajib ulang. Jadi nggak boleh sakit ya akhi. Namanya aja hukuman ya kan. Namanya hukuman itu berat. Tapi tidak apa namanya, tidak harus mengulang dari baru lagi kalau batalnya gara-gara gila. Ya, gara-gara gila. Sebab gila kan ja'a min ghairi ikhtiyari. Illa idza ta'adda bi jununi, kecuali kalau dia sengaja gila. Ya. Kalau gila enggak apa-apa. Pokoknya gila free ya, akhi. Ya. Selalu gila ini free, bebas. Astagfirullah. Yang ketiga, kalau enggak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, yang enggak mampu siapa berarti? 2 orang. Siapa yang enggak mampu? 2 orang. Yang pertama, asy-syaikhul harim. Orang yang sudah terlalu lanjut usia. Ya, terlalu lanjut usia. Kenapa yang jadi korban Pak Haji terus? Terlalu lanjut usia ya. Sehingga, tapi ini kalau memang sudah nggak mampu puasa, kalau dia masih mampu puasa ya wajib. Kafarah ini wajib. Yang kedua, al-maradul muzmin. Orang yang punya penyakit yang berkepanjangan. Yang menjadikan dia tidak mampu berpuasa. Ya. Nah, ini apa yang akan dilakukan oleh orang semacam ini? It'amu sittina miskinan. Ya, it'amu sittina miskinan. Memberikan makan kepada 60 orang miskin. Mudah apa gampang? Hah? 60 orang miskin mudah ya, akhi. Yang memberikan 60 makanan itu gampang. Tapi cari 60 orang miskin itu tidak mudah. Tapi kalau cari orang yang pura-pura miskin banyak. Tapi cari orang yang benar-benar miskin, ini susah. Makanya disuruh cari 60 orang miskin. It'amu sittina miskinan. Memberi makan kepada 60 orang miskin. Memberi makannya sih mudah. Tapi cari 60 orang miskinnya itu loh susah. Saya ulangi lagi, kalau pura-pura miskin, enggak miskin beneran banyak. Ya, yang pura-pura miskin banyak. Setiap orang miskin satu mud, kan ringan. Satu mud itu segenggam beras. Antum kasih beratnya di mana? Tapi cari 60 orang miskinnya loh ini yang susah. Iya kan? Belum tentu. Antum nggak bisa artikan miskin itu orang yang rumahnya ada tulisannya, ada tulisan PKH-nya. Mungkin antum lihat fenomena di sekarang ini, ada tulisan PKH-nya, tapi motornya 3 dalamnya.
Ya, rumahnya bagian depannya mungkin iya nggak keramik, tapi dalamnya kadang bagus, apa granit gitu. Dan ini gharib nggak masuk lah. Orang yang terjerat hutang ini nggak masuk. Jadi bukan seperti di zakat ini. Ya, jadi miskin tarifnya seperti di zakat, tapi penggantinya si miskin tidak ada. Ya, bukan gharim atau ibnu sabil atau sabilillah, enggak, bukan. Jelas ini tidak ada hubungannya sama itu. Nah, kalau tidak mampu tiga-tiganya sekarang. Aitqu raqabatin mu'minatin tidak mampu. Siyamu syahraini mutatabi'aini tidak mampu. It'amu sittina miskinan, dia miskin. Dia termasuk golongan orang yang 60 ini. 60 orang miskin ini gimana ini? Hah? Jangan sebelah Mas, jangan dong. Jangan terlalu radikal. Fa in a'sara, perhatikan ya. Fa in a'sara 'anil it'am, kalau tidak mampu tiga-tiganya. Yang terakhir dia nggak mampu. Tidak mampu kasih makan, dia orang miskin, tidak mampu. Bagaimana? Atau tidak ada orang miskin di situ? Kalau tidak ada orang miskin, mungkin masih bisa dipindah kemana? Ke al-balad al-mujawir li baladi. Desa yang tetangga desa yang mungkin ada orang miskinnya. Satu desa kaya semua mungkin. Nah ini bagaimana? Istaqarrat fi dhimmatih. Maka dia masih, selama dia masih hidup, istaqarrat fi dhimmatih, utang. Ya. Seperti orang mikul dia masih mikul beban itu sampai kapan? Sampai mati. Lah kalau sudah mati, hutang sama Allah. Hutang sama Allah itu nanti di bab waris ya. Ada al-huquq al-muta'alliq bi'ainit tarikah. Ya, ada perkara-perkara yang terkait dengan harta peninggalan si mayit. Di antaranya apa? Hutang. Ya, hutang kepada Allah, hutang kepada Bani Adam. Jelas? Al-muta'alliq bi'ainit tarikah, al-muta'alliq bi dhimmatil mayyit. Ya, yang terkait dengan ainit tarikah. Seperti hutang atau rohen, jinayah. Nah, ini harus dikeluarkan, tidak boleh antum bagi warisannya dulu, tidak boleh. Harus diselesaikan dulu itu. Nah. Kemudian jadi tidak gugur ya, tetap tidak gugur. Wa tajibu hadhil kafara 'ala ar-rajuli la 'ala al-mar'ah. Dan kafarah ini wajib bagi laki-laki, tidak wajib bagi perempuan. Wa tatakkar, nanti Anda terangkan kenapa tidak wajib bagi perempuan. Wa tatakarrarul kafaratu bitakarruril ayyam. Dan kafarah itu akan berulang dengan berulangnya hari. Contoh hari pertama dia membatalkan puasanya dengan jima. Berarti dia wajib konsekuensi 5 itu. Hari kedua dia membatalkan puasanya dengan jima. Berarti wajib konsekuensi 5 lagi. Jadi nanti berlapis-lapis itu nanti. Berarti kalau 30 hari wala'iyadzubillah, ya dibatalkan puasanya dengan jima fi nahari Ramadan, berarti puasa 2 bulan kali 30 berapa itu? 60 bulan. Umur kayak 5 tahun ya? Allah, 5 tahun puasa. Kayak puasa dalailul khairat nanti. Apa puasa namanya apa ya? Tirakat. Riyadhah. Riyadhah aja enggak sampai segitu kayaknya. Shaumud dahar itu. Ya. Wajibnya bagi siapa? Laki-laki. Loh kok kenapa bagi perempuan enggak wajib? Kok laki-laki yang wajib? Gini ya, akhi. Antum jima di saat puasa, kapan batalnya? Kalau sudah ghaibubatul hasyafah. Kalau helmnya antum, itu kepala zakarnya antum, sudah kancelep semua.
sudah tenggelam semua di farj. Jadi gambarannya ini ya, ini nih saya gambarkan ini. Ini semua helm. Alafi ini mumpung laki semua. Ini kan yang dengarkan yang apa perempuan cuma yang streaming. Jadi la haya afiddin. Tidak ada malu dalam menerangkan agama. Makanya saya tidak malu. Ini ra'sud dzakar. Kalau sudah tenggelam begini. Nah, ini baru batal. Tapi si perempuan sudah batal duluan walaupun baru setengah. Yang masuk baru setengah, ini belum tenggelam. Ini perempuan kan sudah batal dulu. Sedangkan kapan orang dinamakan jima? Setelah tenggelamnya hasyafah. Setelah tenggelamnya ra'sud dzakar, kepala kemaluan, kepala dzakar, baru dikatakan al-jima'ut tam. Hubungan suami istri yang sempurna, dikatakan hubungan suami istri yang sempurna, bukan urfan, bukan secara umum. Kalau secara umum nublos kabeh. Ini secara syar'an, secara syariat, kalau orang sudah menenggelamkan kepala zakarnya itu, kepala helmnya, helm dari kemaluannya itu sudah tenggelam semua, walaupun batangnya belum. Ini sudah dikatakan al-jima'ut tam, hubungan intim yang sempurna. Nah, sedangkan konsekuensi 5 itu ketika mendapatkan hubungan intim yang sempurna. Manakala tidak sempurna, ya tidak wajib kafarah. Jelas? Nah, untuk perempuan, sebelum sempurnanya hubungan suami istri, dia sudah batal duluan. Makanya dia tidak wajib kafarah. Ya, inilah makanya banyak orang yang berhilah, ngakali, tahu ngakali? Sebelum hubungan suami istri itu, dia makan dulu, dibatalkan dulu puasanya. Baru dia hubungan suami istri. Cuma ndak, masalah itu juga ndak ini ya, ndak seperti yang antum bayangkan ya, yang ngerti yang sudah pada kawin lah. Ya, memangnya hubungan suami istri berencana? Ndak berencana. Lah antum kepinginnya itu pas di kamar. Iya, ndak kanti. Apalagi kalau udah umur 45, 50. Itu alafu minkum, ereksinya itu ada batas waktunya. Ya, qiyamudz dzakar, qoma zaidunnya itu. Berdirinya Z ini ada durasinya. Ya, kalau sudah 5 menit durasi berdirinya sudah selama 2 menit sudah nggak bisa ereksi lagi. Ya, kecuali illa biddawa, kecuali dengan obat-obatan, ramuan-ramuan. Ya. Jelas ya? Ya, jadi nggak sempat untuk minum dulu, batalkan dulu nih, keburu turun nanti. Orang yang bujang aja kadang nggak ngurus gituan ya kan. Apa masalah? Kama qala sahibu safwati zubat, yukaffirul mufsidu sawma yaumi min ramadhana in yata' ma'ithmi. Kamithli man dhahara la 'alal marah wa kurrat inil fasadu karrarah. Al-mufattirus sadis, yang ke-6. Ini panjang banget ini nanti pembahasannya. Cukup udah sampai sini. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang Imam Ihya sampai mana ya kemarin ya? Antum nggak ada yang bawa Ihya ya? Qala al-Imam al-Ghazali rahimahullah ta'ala wa adamallahu naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Wa qila fi qawlihi ta'ala, dan
ada sebagian ulama yang menafsirkan pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum." Yani al-ilma. Warishan yani al-yaqin. Wa libasu taqwa yani al-haya. Ya bani Adam, wahai anak Adam, kata Allah Ta'ala, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum. Telah kami turunkan kepada kalian libasan, sebuah pakaian. Yuwari sawatikum, yang bisa menutupi sawatikum, aurat kalian. Jadi begini ya akhi, diperumpamakan kebodohan adalah aurat. Jadi orang yang tidak mau taklim berarti orang yang membuka aurat. Orang yang mau ngaji seperti ini berarti orang yang mau menutup aurat. Kenapa? Sebagian mufassir, sebagian ahli tafsir menafsirkan libasa yuwari sawatikum, pakaian yang bisa menutupi aurat kalian. Ini tidak bicara pakaian hissan, tidak. Bukan pakaian-pakaian seperti ini. Tapi ma'nawi. Ini pembahasan ma'nawi. Libas di sini, pakaian di sini maksudnya al-ilm, ilmu. Berarti kalau orang ta'lim, mau menimba ilmu, mau ngaji, supaya saya jadi orang ngerti, berarti dia sedang berusaha menutup auratnya. Karena kebodohan adalah aurat. Ini kan pembahasannya fadilatul ilm. Ya, berarti manfaatnya ilmu ya untuk kita manusia adalah menutup aurat kebodohan. Karena kebodohan itu dipermisalkan seperti aurat. Antum gimana kalau buka auratnya antum di jalan? Malu enggak? Malu. Ya, dikira orang gila. Yang suka buka-buka aurat itu kan orang gila. Iya kan? Makanya sekarang banyak orang waras yang menggilakkan diri. Sawaun kana fi TikTok, atau fi Facebook, atau bahkan sudah offline, antum ke mall udah banyak orang telanjang sekarang. Jadi, Masya Allah alaihim ya, pakai baju itu perempuan udah dibuka auratnya. Jadi pakaian SD dipakai orang dewasa. Aurat. Nah, orang yang tidak berilmu, orang yang bodoh, itu seperti itu. Diperumpamakan seperti orang yang buka aurat. Yang tidak menutupi auratnya. Nah, orang yang taklim, ini berarti orang yang mau menutup aurat. Karena mau mengisi hatinya dengan ilmu. Ini fadilahnya ilim. Ya, permisalannya ilim itu. Seperti bajunya antum. Makin banyak ilmunya, makin bagus bajunya. Ya, baju kan ada kualitasnya. Ya, ada yang merek ini, ada yang merek ini. Ya mungkin kalau taklimnya Senin Kemis, maksudnya Senin Kemis bukan hari ini. Maksudnya jarang-jarang. Taklimnya itu jarang-jarang. Ya, lagi yang taklim, enggak kiyang ya taklim berarti pilih kualitas baju yang rendahan lah. Tapi ya lumayan lah ya daripada yang enggak ngaji sama sekali ya. Tapi kalau yang taklimnya rutin, ya istiqomah, ini berarti memilih kualitas baju yang bagus, jubah atau yang tebel ya, awet. Kalau warisan, apa risan itu? Yakin. Ilmu saja tidak cukup, butuh apa? Yakin. Butuh keyakinan. Jadi yakin itu muhim ya. Sebab antum tidak akan mengenal Allah kalau antum tidak punya yakin. Wa libasut taqwa dzalika khair. Apa libasut taqwa? Malu. Jadi antum butuh 3 ini dalam hidup. Yang pertama al-ilm, ilmu. Yang kedua al-yaqin, yang ketiga al-haya, malu. Orang kalau nggak punya malu nggak punya adab. Ya, orang nggak punya malu nggak punya adab. Cuma ya akhi, ini yang 2 itu sebetulnya ngikut. Keyakinan dan
bukan kemaluan, keyakinan dan malu. Ini ngikut ilmu sebetulnya. Walaupun ini ada yang bawaan ini ada. Ya, kadang orang bodoh nggak punya malu, nggak punya yakin. Tapi setelah dia taklim, dia punya yakin dan punya apa? Punya malu. Dulu suka pakai pokek, setelah ada ilmunya taklim dia malu. Tapi ada juga orang nggak taklim, tapi sudah bawaan sifat malunya. Tapi malunya nggak berdasar namanya. Nggak berdasar kepada ilmu. Mana yang perlu dimalui, mana yang perlu saya harus malu di mana. Ya. Oh, saya mau sholat duha, tapi malu banyak orang. Ini bukan tempatnya malu. Iya kan? Oh, saya mau pakai baju koko, mau pakai baju sholat, tapi saya malu, bukan tempatnya malu. La haya afiddin, dalam agama tidak ada malu. Ustadz mau menerangkan tentang sesuatu yang intim, nggak perlu malu. Karena memang harus diterangkan. Bukan porno. Bukan tempatnya malu. Jadi, kalau orang punya malu bawaan, tapi nggak taklim, nanti malunya nggak berdasar. Makanya, al-adab, ya, adab itu penting. Adab itu apa? Adab itu penting. Tapi jangan sampai adab ini dibangun dalam kebodohan. Adab itu harus dibangun di atas ilmu, harus ada pondasinya. So nanti kalau antum beradab tapi membangun adab tapi tidak berpondasikan ilmu, tidak berpondasikan syariat, namanya antum membangun bangunan di atas air. Iya. Jelas ya? Gitu. Walibasu taqwa dzalika khair, yakni al-haya. Wa qala ta'ala wa laqad ji'nahum bi kitabin fassalnahu ala ilmin. Wallahu a'lam.